Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Desmita Rasmanisa dengan NPM 2313041056 yang akan mempraktekkan keterampilan 8 yaitu membelajarkan kelompok kecil dan perorangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Ini nggak bisa ditutup ya? Kita Nggak bisa, Bu. pakai aja ya. Hati-hati, Bu. Asik. Baik. Tadi habis pelajaran apa anak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya ada dua nih yang kurang semangat. Ayo. Iya, Bu. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya, Ibu harap di pertemuan kita kali ini kita tetap semangat dalam belajar. Apalagi sebentar lagi kita mau istirahat, jadi mungkin ya sisa-sisa tenaga ya. Ya Ibu, semangat pokoknya. Jadi untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas, Ibu minta ini siapa ketua kelasnya? Terus Ibu, ya Ibu, saya Ibu. Baik, teman-teman. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya anak-anak. Jadi siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, semua, semua Ibu. ya. Alhamdulillah hadir semua dan sehat semua. Jadi Ibu mau presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Fatifatul hadir. Rosimiati Hadir Ibu. Sinta Oktaviani Hadir Ibu. Nia Fazahulwan Hadir Ibu. Ya alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Nah untuk kali ini kita kan akan mempelajari tentang mempraktikkan prosedur wawancara. Nah minggu lalu kira-kira ada yang masih ingat tidak kita itu belajar tentang apa sih gitu? Poster Ibu. Tentang Prosedur membuat poster Ibu. Ya betul sekali. Jadi minggu lalu kita telah belajar tentang prosedur membuat poster seperti itu. Lalu hari ini kita akan mempraktekkan prosedur wawancara. Tapi minggu lalu itu ada yang bisa nggak mengulas apa itu teks prosedur yang ada di poster? Saya Ibu. Baik, terus. Jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya kita tuh belajar terkait dengan bagaimana membuat teks poster yang menarik sehingga dapat membuat teks prosedur yang kreatif sehingga dapat menarik perhatian para pembaca. Kemudian ada unsur-unsur yang harus dipahami seperti yang pertama itu menggabungkan antara gambar dengan tulisan, kemudian harus memiliki proporsi yang seimbang antara gambar dengan tulisan, kemudian tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang panjang dan terlalu bertele-tele sehingga posternya itu menjadi tidak menarik. Kemudian kita belajar langkah-langkah bagaimana poster itu dapat dibaca oleh halayak umum, begitu Ibu. Ya bagus sekali penyampaian pengulasan materi dari Rosi ya. Jadi kemarin kita telah membuat teks prosedur poster, terima kasih Sinta, yang menarik halayak ramai seperti itu. Lalu sekarang kita beralih mempraktikkan prosedur wawancara. Kalian pernah nggak nih mewawancarai atau memiliki tugas, pernah diberikan tugas mewawancarai seperti itu, atau ketika di jalan kayak tiba-tiba ketemu oleh orang yang kalian sukai, artis, idola kalian tuh jadi pengen wawancara, ada yang kalian tanyakan tuh, ada yang pernah nggak? Betul Ibu.
mendapatkan informasi dari narasumber wawancara itu. Jadi kita nama orang yang kita ajak berbicara bertukar informasi itu namanya narasumber. Jadi kita mau tahu apa sih tentang narasumber itu. Misalnya kita ingin tahu tentang kesehatan, kita bisa mewawancarai seorang dokter. Jika kita memiliki pertanyaan mengenai tumbuhan dan tanaman-tanaman, kita bisa mewawancarai petani seperti itu ya. Lalu tujuan utama wawancara itu apa sih? Tujuan utama wawancara itu mendapatkan data, pandangan, opini, atau cerita yang spesifik dan mendalam. Lalu kita dapat menggali informasi langsung dari sumber yang kompeten atau ahli di bidangnya. Nah, jadi ketika kita mau mewawancarai seorang itu kita harus siap dari materi, temanya apa yang mau kita tanyakan, terus pertanyaannya apa saja, itu tuh sudah harus dipersiapkan seperti itu. Tidak serta-merta kita mendatangi orang tersebut dan bertanya, Bapak kira-kira itu tidak sopan ya anak-anak. Jadi kita kalau mau mewawancarai seorang itu kita harus punya persiapan terlebih dahulu seperti itu. Lalu kira-kira alat yang digunakan untuk wawancara itu apa? Kita tuh membutuhkan pulpen, lalu kertas atau buku notet untuk menulis informasinya, lalu HP sebagai media untuk merekam suara, iya betul, dokumentasi juga. Lalu pihak yang terlibat itu yang pertama kita sebagai pewawancara, penanya bertugas memandu percakapan dan menyiapkan pertanyaan. Lalu yang kita ajak bicara yaitu narasumber memberikan informasi, orang yang memberikan informasi yang memiliki keahlian, pengalaman atau informasi yang kita butuhkan untuk kita mewawancarai orang tersebut ya. Lalu tahap persiapan nih, tentukan tema apa yang mau dibahas. Misalnya kita itu sedang diberikan penugasan tentang hari pahlawan nih atau hari guru. Kita mewawancarai seorang guru. Jadi apa saja yang kita tanyakan, kita buat list pertanyaannya, temanya apa, lalu kita bertanya dengan sopan seperti itu. Lalu yang kedua adalah mempelajari masalah, cari tahu latar belakang topiknya terlebih dahulu sebelum kita menghampiri atau menghadap orang yang mau kita wawancarai atau narasumber. Lalu yang ketiga ada membuat daftar pertanyaan. Buat daftar pertanyaan, siapkan garis besar pertanyaan, bisa dikirim dulu ke narasumber. Misalnya kita itu janjian kita mau wawancarai siapa ya? Mau wawancarai tokoh adat, benar sekali, kita mau wawancarai tokoh adat kan tidak bertemu setiap hari ya, jadi kita harus tanya terlebih dahulu kepada tokoh adat tersebut. Kita WA atau misalnya ini kita bisa bertanya terlebih dahulu. Kita bertanya seperti mohon maaf bapak ada waktu kapan ya sekiranya saya ingin mewawancarai bapak, seperti itu. Jadi kalau misalnya bapaknya bilang oh saya bisanya ini, tapi pertanyaannya dikirim terlebih dahulu ya mbak agar saya memiliki jawaban, mempersiapkan jawaban, itu bisa sekali ya. Jadi tidak langsung bertanya seperti itu. Lalu di sini tentukan narasumber, cari orang yang tepat dan pelajari profilnya. Jadi sebelum kita mewawancarai, kita itu harus tahu narasumbernya ini sudah jelas siapa, latar belakangnya apa, lalu apa yang mau kita gali itu kita juga harus tahu seperti itu. Lalu nih buat janji, hubungi narasumber untuk menentukan waktu dan tempat. Seperti yang Ibu telah jelaskan tadi. Lalu persiapan teknis dan etika. Siapkan peralatannya. Tadi kan Ibu udah bilang tuh apa aja kira-kira peralatannya? Handphone, buku catatan, pulpen, kemudian ya Ibu. Lalu yang ketujuh ada meminta izin. Selalu minta izin jika ingin merekam suara dan video. Kan tidak semua orang mau di video, seperti kan saya tidak mau di video karena saya sedang tidak siap, jadi saya mau diwawancarai oleh audio saja, seperti itu. Jadi kita harus meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan rekaman atau wawancara.
Lalu memperkenalkan diri. Kita jangan tiba-tiba datang kayak bapak namanya siapa, itu tidak boleh ya. Kita harus memperkenalkan diri. Bapak, mohon izin, saya ingin memperkenalkan diri, saya bernama Desita dari mana dan izin ingin mewawancarai bapak mengenai hal yang terkait hal tersebut, seperti itu ya. Lalu ini saat wawancara dan setelahnya. Saat berlangsungnya wawancara, kita itu harus sigap mencatat apa saja poin-poin yang penting yang telah disampaikan oleh narasumber. Catat poin penting, jangan hanya mengandalkan rekaman. Jadi selain kita menggunakan HP sebagai alat untuk kita mewawancarai, kita juga harus mencatat poin-poin yang penting apa saja. Jadi kita mendapat mengerti apa yang sedang kita tanyakan dan poin-poin apa saja yang berhasil kita dapatkan ketika sedang berlangsungnya wawancara. Lalu yang ke-10 ada buat laporan. Susun hasil wawancara untuk memeriksa kelengkapan informasi. Ketika kita sudah selesai melakukan wawancara, kita membuat laporan. Laporan itu disusun berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber tersebut, informasi yang telah didapatkan dari narasumber tadi, seperti itu. Kita dapat apa aja sih, seperti itu. Menyusun laporan ini juga harus sistematis ya, agar tersusun. Ini di buku kalian itu ada contoh praktik studi kasus, yaitu di halaman 52 ya kalau tidak salah, yaitu ada tokohnya itu Buana yang menjadi pewawancara, lalu ada Kak Fahmi sebagai narasumber. Sikap Buana itu seperti apa? Menyapa dan berterima kasih, lalu pertanyaannya runut, tidak dari sejarah BBM hingga tips. Lalu yang ketiga ada merespon jawaban dengan antusias, yang keempat ada berbagi tanya dengan sopan, yang kelima wawancara yang baik butuh persiapan mantap. Kunci utamanya sopan santun dan rasa ingin tahu yang tinggi mengenai informasi yang kita perlukan. Jadi karena di situ ada teks, Ibu minta kalian baca sekilas saja tentang Buana dan Kak Fahmi. Untuk contoh nanti kalian sebagai tugas, silakan dibaca terlebih dahulu. Baik Ibu, baik Ibu. Sudah ketemu di bukunya? Sudah dibaca belum anak-anak? Sudah Ibu. Sudah ya, karena sudah dibaca di situ kan sudah ada contohnya nih cara mewawancarai yang baik dan benar. Nah sekarang Ibu mau kalian menentukan tema, karena ini hari guru ya, Ibu mau kalian mewawancarai guru yang ada gitu. Tapi karena tidak bisa hari ini, jadi besok dikumpulkannya minggu depan. Kita menentukan tema terlebih dahulu. Tema apa yang akan kalian cari tahu tentang guru tersebut ya. Kita menentukan tema hari ini. Ya, kita membuat kelompok. Tugasnya berkelompok, Buruan dengan Sinta, lalu Rosi dengan Latifah ya. Menentukan tema terlebih dahulu, siapa guru yang mau diwawancarai dan temanya apa. Baik. Lalu setelah menyusun tema, kalian bisa langsung menulis apa saja list pertanyaan untuk guru-guru tersebut ya. Baik, kelompok Rosi dan Latifah, kelompok 2 ini bagaimana? Apakah ada kesulitan, Latifah? Ada Ibu. Supaya sopan berbicara dengan guru. Mungkin kalau mau mewawancarai guru, kita harus menggunakan kalimat yang formal tapi tidak terlalu kaku seperti itu ya. Jadi gurunya juga tidak kaku ketika menjawab kalian. Baik Ibu. Lalu sama-sama. Lalu bagaimana Latif, Sinta dan Buruan, apakah ada kesulitan? Sinta, apakah ada kesulitan?
cari topik topik temanya. Temanya bingung ya? Iya. Karena kita kan kali ini bahas tentang hari guru ya. Bisa tanya ke gurunya itu temanya mengenai pembelajaran yang sekarang gitu. Kurikulum Merdeka kan sekarang guru-guru sedang kesulitan kan menyesuaikan. Kalian bisa mengambil topik tersebut ya. Jadi Kalau ada kesulitan lainnya bisa bilang ya kalau misalnya ada yang tidak paham lagi. Sudah berlalu, waktunya sudah berlalu cukup lama. Bagaimana? Apakah sudah selesai tugasnya anak-anak? sudah Ibu. Sudah selesai. Lalu bagaimana kelompok satu sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah mendapatkan temanya. Sudah Ibu. Bagus sekali karena sudah mendapatkan tema dan menyusun list pertanyaannya. Ibu mau cek terlebih dahulu ya sebelum besok kalian melakukan wawancara terhadap guru. Boleh dikumpul nak? Satu kelompok satu iya. Satu kelompok satu dong titik. Kasih lagi. Ini tadi kelompoknya Latifa dan Rosi. Ini kelompoknya sudah ada dua. Bagus sekali ya, kalian sudah bisa menentukan tema dan menyusun apa saja yang mau dipertanyakan kepada ibu bapak dewan gurunya. Sudah sangat jelas dan terstruktur kalimatnya. Langsung aja. Karena kalian sudah berhasil membuat tema, menentukan tema dan membuat list pertanyaan yang akan kalian wawancarai besok. Jadi kan tadi ada izin ya, izin terlebih dahulu ya di WA ibu bapaknya bersedia atau tidak diwawancarai, kapan waktunya ditentukan. Jadi ada lebih jelas. Kalian juga nanti ketika bertemu atau mewawancarai ibu bapak dewan guru harus sopan begitu. Karena kita mengutamakan kesopanan dan etika. Baik. Jadi karena sudah selesai berjuang kita pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari? Latif, baik silakan. Untuk hari ini kita sudah membahas mengenai prosedur wawancara itu. Untuk wawancara sendiri itu merupakan suatu percakapan yang direncanakan oleh pewawancara dan narasumber. Lalu untuk pihak yang terlibat itu penanya atau pewawancara yang bertugas untuk memberikan pertanyaan. Lalu ada narasumber yang memberikan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Untuk persiapan yang harus dilakukan sebelum wawancara itu adalah menentukan tema, lalu setelah tema itu pasti terdapat masalah yang harus ditanyakan dari jadi merumuskan masalah. Selanjutnya yaitu membuat daftar pertanyaan dari tema yang telah ditentukan. Kemudian membuat janji dengan narasumber yang memang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu mempersiapkan peralatan-peralatan yang harus digunakan seperti mungkin ponsel untuk merekam pembicaraan dan juga suara. Lalu buku catatan. Selanjutnya harus
betul sekali. Terima kasih. Lalu kita beri tepuk tangan. Jadi seperti itu ya pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang wawancara. Tata cara mewawancarai narasumber. Karena pertemuan kita sudah usai, kita akhiri dengan doa. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini sudah berlangsung dengan sangat baik. Ibu berterima kasih kepada kalian, dan jika ibu ada salah kata dan perbuatan, ibu minta maaf. Untuk kedepannya kita akan belajar agar lebih baik lagi ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mengulas secara keseluruhan apa itu teks prosedur, apa saja yang ada di dalamnya, dan lain hal. Jadi bisa diulas kembali ya. Lalu akan ada ulangan harian karena materi teks prosedur sudah selesai seperti itu ya. Jadi ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat istirahat. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Oktaviani, NPM 231304170, selaku observer lisan Saudara Desmita Rachmanisa dengan NPM 231304156. Pada keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Yang pertama, Desmita telah menunjukkan kehangatan dalam mengajar, kemudian menunjukkan kepekaan, mendengarkan siswa, kemudian merespon, dan membangun hubungan saling mengerti, serta membantu siswa dalam menyelesaikan penugasan. Kemudian, pada kegiatan belajar mengajar, Saudara Desmita juga telah menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan dan memberikan nasihat. Adapun untuk rencana pembelajaran, Saudara Desmita Rachmanisa telah memberikan kegiatan pada setiap orang. Kemudian pendekatan yang digunakan Desmita, yang pertama menantang siswa untuk berpikir, kemudian mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, serta mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.